Shalom jemaat yang saya kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah carilah yang terpenting. Carilah yang terpenting. Titus pasal 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Nah saudara, ini ayat keras ya, kita kupas sedikit yuk. Pernah lihat nggak saudara, saya pernah lihat ya, ada orang yang bertengkar, padahal tadinya temenan. Cuman gara-gara silsilah Yesus yang dicatat di Matius dan di Lukas ada perbedaan. Yang satu berkata, wah ini pewahyuan baru. Yang ujungnya berkata bahwa ini menjadi sebuah pertengkaran dan perdebatan. Padahal bukan pewahyuan baru. Yang satu dilihat dari silsilah Yusuf, yang satu dilihat dari silsilah Maria. Sebetulnya itu cuma jadi perdebatan saudara, sampai ribut. Akhirnya ini yang punya hubungan baik jadi ribut. Cuman gara-gara apa? Silsilah Yesus. Nah saudara, makanya ini jelas banget di Titus. Hindarilah persoalan yang dicari-cari yang bodoh. Katakan, soal apa? Soal silsilah lah, percekcokan pertengkaran soal hukum Taurat lah. Itu gak berguna, sia-sia belaka. Nah saudara ya, bertengkar begitu sengit sampai gak ada ujung, kawan menjadi lawan. Dan banyak hal lain lagi sebenarnya kita bisa perdebatkan dalam Alkitab. Tapi pertanyaan saya, apakah itu sebuah esensi dari kekristenan kita? Apakah perdebatan kita membawa kita lebih kenal Yesus? Apakah perdebatan kita membawa kita lebih damai sejahtera di dalam Kristus? Apakah perdebatan kita mendatangkan damai sejahtera di dalam rumah tangga kita? Apakah perdebatan kita membawa nama Tuhan dimuliakan? Kalau tidak, terus faedahnya apa? Cuman pengen aja menyatakan bahwa nih, saya yang paling benar. What for? What for? Paulus berkata, hindarilah yang begitu. Gak berguna dan sia-sia belaka. Apa yang esensi? Esensinya adalah Kristus mati, bangkit, naik ke sorga buat kita. Menyediakan tempat. Berarti ada Injil keselamatan, Injil pengharapan, berita sukacita, berita keselamatan, berita kabar baik, berita pengharapan. Itu yang penting saudara. Bahwa setiap kita tidak mati sia-sia. Setiap kita yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita punya pengharapan, kita punya kehidupan kekal, kita punya yang namanya upah. Itu kan. Itu jauh lebih penting. Mari kita berpikir lebih luas. Jangan gunakan pengetahuan-pengetahuan kita hanya untuk menimbulkan perdebatan. Apa faedahnya? Belajar teologi baik, baik sekali. Harus, kalau punya kesempatan belajar. Supaya kita belajar mengenal siapa Tuhan kita. Tapi bukan berarti berikutnya karena kita merasa kenal, lalu kita bisa memperdebatkan karena merasa kita paling benar. Nah itu saudara celaka. Jangan sampai salah kaprah. Belajar tentang Tuhan harusnya membawa kita semakin kenal Tuhan dan menghindari yang namanya perdebatan. Oh Pak, tapi kan perlu yang namanya apologet. Setuju, saudara, harus. Apologet itu mempertahankan iman Kristen. Berarti yang mempertanyakan adalah orang-orang yang memperdebatkan iman Kristen kita, gitu loh. Tapi kalau yang debat adalah sama-sama orang yang percaya Tuhan dan ujungnya adalah untuk Kristus, dan tidak membawa kepada kebinasaan, kecuali memang ujungnya membawa yang satu pengajarannya sesat sampai bikin binasa. Lah kalau enggak, semuanya sama buat Yesus, semuanya tujuannya untuk hidup lebih baik, semuanya ada tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Terus debat buat apa? Apakah itu yang disebut dengan berapologet? Saya kira apologet itu jauh lebih esensi. Saat orang waktu mempertahankan iman dan kepercayaannya, membuat orang menjadi tahu siapa Kristus, bukan cuma tahu, ingin kenal Yesus. Itu jauh lebih penting. Saya yakin saudara, kalau pengetahuan yang hanya membawa perdebatan, ujungnya hanyalah kebinasaan. Tapi kalau pengetahuan yang membawa pengenalan akan Allah, membuat kita menggebu-gebu semakin ingin kenal siapa Tuhan Yesus. Seharusnya itu yang kita bisa kerjakan.
Betul kita harus mempertahankan iman Kristen kita sebagai orang Kristen. Ya. Tapi bukan berarti kita melakukan yang namanya keributan demi keributan. Sehingga terjadi perdebatan tiada akhir. Sayang sekali. Cuman gara-gara apa? Beda sudut pandang. Yang satu sudut pandangnya dari sudut pandang sini, yang satu sudut pandangnya sama-sama lihat. Saudara pernah lihat ya, ada di media sosial ya, yang menunjukkan sebuah foto seperti ini. Saudara pernah lihat? Pernah lihat nggak? Ada sebuah foto yang ditunjukkan seperti ini. Dilihat dari situ, saudara akan melihat saya seperti mengacungkan jari tengah dengan cara kasar. Tapi kalau saudara lihat dari sudut sini, saudara akan lihat 3 jari saya angkat. Dan tidak ada yang salah dengan ini. Sudut pandang seringkali menjadi sebuah pertengkaran. Kalau ditanya, siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Sudut pandangnya yang beda. Mari saudara, saya bukan mengecilkan arti berapologet. Tentu kita harus bisa mempertahankan iman Kristen kita. Tapi jangan sampai akhirnya kita berujung kepada perdebatan yang sia-sia. Yang akhirnya malah harusnya orang percaya saling mendukung, saling mensupport, malah berujung pada keributan, perpecahan, pertikaian. Dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak menghendaki yang namanya pertikaian. Sebab firman berkata adanya pertikaian saja di antara kalian sudah menjadi kegagalan, sudah menjadi kejatuhan, sudah menjadi kekalahan buat setiap kita. Harusnya kita bisa menghindarkan yang namanya pertikaian. Justru kita semakin erat dengan tali kasih Kristus satu dengan yang lain. Saling mensupport, saling mendukung. Berbeda, tetapi saling mendukung. Kalau itu terjadi, betapa indahnya kehidupan kekristenan kita di dalam Tuhan. Mari, kejarlah yang benar. Hubungan dengan Kristus itu jauh lebih penting. Mengenal pribadi Kristus itu jauh lebih penting. Mengalami Kristus itu jauh lebih berguna. Biarlah itu yang kita kejar hari-hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman, mengajar, mengingatkan, menegur setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk belajar lebih sungguh lagi tentang kebenaran firman-Mu, bukan untuk sebuah perdebatan menyatakan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih benar, tetapi justru untuk mempertahankan iman kami di hadapan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mempertahankan iman kekristenan kami, bahwa kami tahu dengan pasti apa yang kami pertahankan, tapi bukan untuk keributan, tetapi untuk nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan hal-hal yang penting yang kami kerjakan, yaitu hal-hal mengenal Tuhan kami, mengenal pribadi-Mu itu jauh lebih penting, berarti buat kami. Berkati terus Tuhan anak-anak-Mu dalam segala aspek hidup mereka, apapun yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus, mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.